Saudara, Pilkada serentak sudah semakin dekat, tinggal menghitung hari. Tepat pada tanggal 27 November nanti, kita akan memilih calon kepala daerah baik gubernur, bupati, dan wali kota. Momen ini menjadi penting karena hasil pilkada akan menentukan arah pembangunan dan juga kebijakan daerah 5 tahun ke depan. Dan tentunya KPU Jember sudah mempersiapkan segala hal untuk memastikan pilkada berjalan dengan lancar, transparan, dan juga sesuai dengan aturan. Salah satu upaya penting yang disiapkan adalah proses pungut hitung suara. Bagaimana kesiapan teknis yang dilakukan dan mekanisme apa yang disiapkan jika nantinya terjadi sengketa? Kita akan bahas selengkapnya dalam episode Sapa Jember kali ini. Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana kesiapan KPU untuk mempersiapkan proses pungut hitung suara, sudah hadir di studio Kompas TV Jember Ketua KPU Kabupaten Jember, Ibu Desi Anggraini. Assalamualaikum Bu Desi, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sehat nggih? Pastinya harus sehat karena menghitung hari sudah menjelang hari H Pilkada serentak begitu ya. Bu Desi, terima kasih sudah hadir bergabung di Sapa Jember kali ini. Dan tentunya berbicara soal Pilkada ini banyak sekali proses tahapan yang dilakukan. Nah, menjelang hari H nanti, proses penting apa yang saat ini getol disiapkan oleh KPU Jember? Ya, proses yang sudah kita lakukan ya ini untuk diketahui juga oleh masyarakat begitu, bahwa proses atau tahapan pilkada itu ada 2 bagian ya sebetulnya, mulai yaitu persiapan dan juga penyelenggaraan. Nah, persiapan ini kita sudah lewati mulai dari perencanaan, baik itu perencanaan anggaran, kemudian perencanaan regulasinya juga, terkait juga dengan penyiapan seperti DPT, rekrutmen badan ad hoc, itu sudah kami lalui. Nah, hari ini sudah masuk di tahap kedua, yaitu tahap penyelenggaraan. Nah, tahap penyelenggaraan ini cukup krusial. Hari ini kita sudah masuk di proses masa kampanye. Masa kampanye sudah kita gelar awal itu tanggal 25 September sampai nanti tanggal 23 November. Berikutnya yang krusial juga yang masuk di dalam proses penyelenggaraan itu adalah proses distribusi logistik. Karena logistik ini juga bagian terpenting. Ya, karena tanpa logistik juga tidak akan bisa terselenggara itu pilkada di tanggal 27 nanti. Nah, dalam proses kampanye, kemudian logistik yang kami siapkan pada hari ini, kami juga menyiapkan bintek-bintek ya untuk kawan-kawan kami di jajaran penyelenggara badan ad hoc, untuk kami berikan bekal pengetahuan untuk supaya ini memitigasi adanya persoalan-persoalan yang timbul karena kurang tahuan teman-teman terkait bagaimana penyelenggaraan teknis di lapangan, termasuk di TPS nanti proses pungut hitung, pemungutan dan juga penghitungan suara. Iya, baik. Nah, gitu. Nah, di tanggal 17 November kemarin sudah dilaksanakan simulasi pungut hitung suara, nggih, Bu Desi. Nah, untuk evaluasi dari simulasi kemarin apa saja yang menjadi catatan? Ya. Jadi kami kemarin menyelenggarakan simulasi. Simulasi itu memang kami selenggarakan sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi itu memang kita bikin situasi yang ideal, gitu ya. Termasuk bagaimana tatanan TPS, kemudian bagaimana unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, bagaimana kita menghadapi persoalan-persoalan jika ada persoalan yang mana setiap persoalan itu sudah ada mekanismenya untuk menyelesaikan, termasuk alat kerja, formulir-formulir yang tersedia itu juga ada untuk misalkan untuk pemilih pindahan atau bagaimana kita melayani pemilih yang marginal, misalkan kawan-kawan kita yang disabilitas, kemudian ada kekurangan kemampuan, misalkan tunanetra, maka ada tersedia yang namanya formulir ABTN ya, alat bantu tunanetra. Nah, kalau begitu kita siapkan dan kami terapkan di simulasi kemarin. Sampai kemudian ada proses evaluasi, itu juga teman-teman dari masing-masing kecamatan kami berikan kesempatan untuk memberikan evaluasi hasil dari simulasi. Nah, ada beberapa teknis evaluasi yang perlu ya kami nanti kemudian memberikan penekanan kepada teman-teman khususnya di penyelenggara, juga menjadi ketahui oleh masyarakat. Teknis detail ya, yang ini juga menjadi evaluasi kami di penyelenggaraan pemilu sebelumnya yang seringkali terjadi juga, itu bagaimana proses penghitungan sebelum kehitung, proses pemungutan ini bisa berjalan baik, ya, lancar sesuai dengan
apa yang sudah kita harapkan. Contoh, bagaimana masyarakat pemilih menggunakan hak suaranya, bagaimana cara menyoblosnya. Nah, itu sudah kami ada evaluasi sedikit, tapi karena kita ingat ya, dan kita tahu bersama, kita ini menjalankan pemilu sudah setiap 5 tahun sekali. Jadi pengetahuan terkait bagaimana masyarakat mencoblos itu mungkin minim kesalahan kalau bagaimana mencoblos, walaupun ada saja masih terjadi sedikit ya mungkin presentasinya. Nah, kemudian proses menghitung atau melakukan rekapitulasi. Ini juga ada evaluasi kemarin di hasil simulasi yang dipertanyakan oleh teman-teman itu bagaimana cara mengkoreksi ketika terjadi salah menulis di form plano atau formulir C hasil. Nah, karena secara regulasi yang mengaturnya yaitu khusus untuk penghitungan dan pemungutan suara itu PKPU nomor 17 tahun 2024 yang juga baru terbit. Di sana sudah dituangkan bagaimana pengaturannya. Jika terkoreksi itu adalah caranya dengan mencoret 2 garis coretan horizontal. Nah, itu yang tata cara yang dilakukan ya. Harus dilakukan. Yang harus yang dilakukan. salah. Ya, jika dilakukan kesalahan. Untuk mengkoreksinya begitu. Karena di luaran sana dan sempat terjadi juga di pemilu sebelumnya itu menjadi interpretatif begitu masyarakat. Ada yang bilang boleh hanya dicoret 1 atau di tip X. Jadi perlu untuk kami tekankan bahwa secara regulatif dan normatif caranya adalah dengan dilakukan pencoretan secara horizontal, kemudian dilakukan pembetulan di dalam kotak yang tersedia di situ, kotak yang memang seharusnya diisi angka di situ, untuk kemudian dilakukan paraf oleh petugas memilih petugas kita di TPS, yaitu teman-teman KPPS atau ketua KPPS. Iya, baik. Gitu. Tentunya hasil simulasi ini sudah disosialisasikan kepada petugas penyelenggara pastinya ya Bu Desi ya? Sudah. Kemarin yang ikut tidak hanya mungkin perwakilan petugas, tapi juga ada media yang bisa mensiarkan lebih jauh begitu ya terkait teknis macam itu. Nah, tentunya jumlah TPS di Jember ini banyak sekali. Terkait dengan distribusi logistik ini bagaimana teknis yang dilakukan nanti? Iya. TPS di Jember itu hari ini untuk gelaran Pilkada 2024 ini ada 4.046 TPS tersebar di 31 kecamatan. Nah, kami juga sudah membuat skema untuk pendistribusian itu. Kami skemakan kurang lebih nanti kita simulasikan akan selesai dalam kurun waktu 5 hari yang kami distribusikan kepada teman-teman PPK di masing-masing kecamatan, 31 kecamatan. Untuk kemudian nanti teman-teman PPK meneruskan di jajaran bawahnya, yaitu kelurahan. Kemudian kelurahan nanti akan meneruskan nanti di KPPS atau di TPS, tidaknya H-1, yaitu tanggal 26 harus sudah ada logistik itu di TPS masing-masing. Baik. Gitu. Tentunya untuk kendala teknis ini apa juga menjadi antisipasi karena pilkada ini berbarengan dengan musim penghujan begitu ya Bu Desi. Kira-kira semacam ini menjadi kekhawatiran tersendiri atau tidak? Ya, tentunya itu jadi satu atensi juga bagi kami. Bagaimana kami memilih armada juga, karena armada yang kita gunakan nanti armada transportasi istilahnya itu angkutan darat begitu ya, angkutan darat yang kita juga sudah menggandeng satu penyedia yang kami beri kepercayaan untuk bermitra dengan kami untuk menyediakan armada yang representatif dan kami pastikan aman begitu ya. Aman tentunya ya dari hujan. Tidak hanya hujan, dari banjir juga. Jadi yang kami perhatikan tidak hanya proses pendistribusiannya, tetapi juga bagaimana memperlakukan logistik ini ketika dia harus disimpan di tempatnya. Misalkan kalau di PPK atau di kecamatan, berarti di kecamatan gudangnya juga harus representatif. Setidaknya harus aman dari bocor, aman dari hujan. Nah itu yang jadi atensi kami. Nah, untuk iklim hujan kami juga sudah memberikan kepastian begitu bahwa nanti untuk proses akomodasi, proses transportasinya menggunakan transportasi yang tertutup, tidak hanya cukup dengan terpal, tetapi kita minta armadanya berupa truk box gitu ya, lebih aman ya, lebih aman, tidak ya kami khawatir juga kalau misalkan hanya sebatas terpal begitu ada bocor-bocor atau bagaimana. Kalau ingat curah hujan air ini kan deras sekali, cukup tinggi dan deras begitu ya. Jadi itu sudah kami antisipasi ya, mudah-mudahan
semuanya sesuai dengan yang sudah kita skemakan. Baik, ternyata tidak hanya kelancaran yang diharapkan dalam pilkada ini, namun juga transparansi dari pihak penyelenggara, Bu Desi. Ini semakin menarik diskusi kita, namun kita akan rehat sejenak terlebih dulu. Dan saudara, tetaplah bersama kami dalam Sapa Jember.